Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Setiawan, kelas reguler 2, klaster 3A. Ingin sedikit menjelaskan tentang mata pelajaran digital forensik. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu digital forensik. Digital forensik adalah salah satu cabang ilmu forensik yang berkaitan dengan bukti legal yang ditemui pada komputer dan media penyimpanan digital. Forensik merupakan komputer menjadi bidang ilmu baru yang mengawinkan dua bidang keilmuan, yaitu hukum dan komputer. Yang kedua, tujuan digital forensik itu sendiri. Tujuan dari forensik komputer adalah untuk menjabarkan keadaan kini dari suatu artefak digital, yaitu istilah artefak digital bisa mencakup sebuah sistem dokumen, CD, hard disk, CD-ROM, dan elektronik lainnya, misalnya sebuah pesan atau gambar atau JPNG, atau bahkan sederetan paket yang berpindah dalam satu komputer jaringan. Dan berikutnya saya akan sedikit menjelaskan tentang kasus digital forensik dengan judul penangkapan barang bukti forensik dalam kasus obrolan mesra yang menjerat Habib Rizik dan Firza Hussein di salah satu media sosial. Hasil analisis kasus dari sebuah ulasan kasus di atas, ada beberapa fakta yang dijadikan acuan dan yang logis dalam aturan Undang-Undang ITE yang dipakai. Yang pertama, paparan urutan kejadian. Yang kedua, tanggal kejadian yaitu 2 Desember 2016. Firza Hussein ditahan bersama 10 dengan tuduhan makar. Tanggal 20 Januari 2017 muncullah situs web yang berisi tentang chat Firza Hussein dan Habib Rizik. Tanggal 16 Mei 2017, Firza Hussein ditetapkan sebagai tersangka. Undang-undang yang bisa diangkat dalam kasus ini adalah pidana Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, aturan tentang bukti digital. Syarat agar suatu alat bisa dijadikan bukti digital adalah alat-alat bukti digital tersebut dapat memenuhi unsur-unsur kepercayaan, yaitu pada bukti digital. Kondisinya dihadirkan di persidangan harus sama persis ketika disita. Tidak boleh ada data sedikit pun atau perubahan sedikit pun. Yang berikutnya menganalisa kasus. Pada kasus ini sama seperti kasus yang menimpa Ariel dan Luna Maya. Posisi Firza Hussein sama seperti Luna Maya sebagai korban dan bukan penyebar. Maka kemungkinan Firza tidak akan dihukum meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan yang terakhir poinnya yaitu pada kasus ini kemungkinan yang bisa dihukum adalah penyebar atau pembuat website atau chat tersebut. Dan yang terakhir satu lagi ada foto-foto di HP-nya privat, adalah privat, tidak memiliki hukum yang bisa menjeratnya. Baru ada hukum ketika sudah disebarkan. Dan ada juga sedikit menjelaskan tentang bagaimana menjalankan tahapan digital forensik. Tahapannya itu terbagi ada 4 bagian. Yang pertama, pengumpulan. Pengumpulan adalah pengumpulan dan mendapatkan bukti-bukti yang mendukung penyelidikan. Tahanan ini merupakan tahapan yang sangat menentukan karena bukti-bukti yang didapatkan akan sangat mendukung penyelidikan untuk mengajukan seorang ke pengadilan dan proses sesuai hukum sehingga akhirnya dijebloskan ke tahanan atau penjara. Yang kedua,
adalah pemelihara dan menyiapkan bukti-bukti yang ada, termasuk pada tahapan ini melindungi bukti-bukti dari kerusakan, perubahan, dan penghilangan oleh pihak-pihak tertentu. Bukti harus benar-benar steril, artinya belum mengalami proses apapun ketika diserahkan kepada ahli digital forensik. Yang ketiga, ada analisa, yaitu melakukan analisa secara mendalam terhadap bukti-bukti yang ada. Dan yang terakhir, nomor 4, ada presentasi, menyajikan dan menguraikan secara detail laporan penyelidikan dengan bukti-bukti yang sudah dianalisa secara mendalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah di pengadilan. Beberapa hal penting yang perlu dicantumkan pada saat presentasi yaitu penyajian laporan ini antara lain sebagai berikut: tanggal dan waktu terjadinya pelanggaran, tanggal dan waktu pada saat investigasi permasalahan yang terjadi, masa berlaku analisa laporan, menemukan bukti yang berharga pada laporan. Akhir penemuan ini sangat ditekankan sebagai bukti yang digunakan, contoh password tracker, teknik khusus yang digunakan, dan yang terakhir adalah bantuan pihak lain atau pihak ketiga. Dan selanjutnya, mengapa digital forensik perlu dilakukan? Forensik digital diperlukan karena biasanya data yang ada di perangkat target dikunci, dihapus, atau disembunyikan. Forensik digital merupakan ilmu yang relatif baru. Forensik digital adalah ilmu yang menganalisis barang bukti digital sehingga dapat menanggungjawabkan di pengadilan. Selanjutnya, apa itu strength tools? Strength forensik yang muncul sebagai alat untuk membantu penelitian menemukan barang bukti cepat menggunakan sumber daya yang lebih sedikit dan mengurangi beban dari seorang ahli forensik. Strength forensik merupakan suatu praktek mencari komputer di lapangan yang bisa diprioritaskan sebagai bahan dalam penyelidikan. Dan yang terakhir, bagaimana legalitas digital forensik? Legalitas digital forensik itu sendiri di dalam bidang hukum pidana, analogi sebenarnya tidak termasuk dalam bagian dari intervensi karena sebagaimana diketahui bahwa dalam pidana terdapat asas-asas dasar yang merupakan prinsip yang mencerminkan sifat utama hukum pidana tersebut secara filsafat, yaitu asas legalitas atau legisme, yang dikenal pula dengan istilah asas nullum delictum atau culpum crimen, yaitu asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Anselm von Fromberg merumuskan asas legalitas yang dirangkai dalam satu kalimat, yaitu nullum crimen nulla poent sine priva, tidak, atau yang artinya tidak ada perubahan pidana, tidak ada pidana tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Mengenai berkaitan dengan asas legalitas dalam hukum pidana, teknologi hal ini merupakan dengan apa yang disampaikan Molyneux yang mengatakan bahwa dasar pokok dalam
menjatuhi pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis dan tidak dipidana orang apabila tidak ada kesalahan. Hal dasar ini adalah mengenai penanggung-jawaban seorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Jadi itu saja yang sedikit saya sampaikan dari semua materi tadi yang saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.